Selamat malam semua. Rame juga ini hari ini. Acara gue kayak biasa, jadi nggak ada MC, kita nggak punya modal soalnya. Jadi gue aja MC-nya hari ini. Di malam kali ini acara ketiga ya kita pernah bikin kayak ginian. Kenapa sebenarnya kita pengen bikin acara? Karena gue percaya ke depannya perusahaan-perusahaan tuh nggak banyak ya yang ngelihat ke depan. Ngelihat bahwa yang penting tuh nggak cuman produk, tapi juga komunitas ya. Gue percaya dunia ini akan shifting. Dulunya native internet ya kan, ada juga crypto, internet currency, nextnya itu adalah internet community. Jadi ini akan jadi next frontier dari apa yang gue kerjakan. Itu kenapa gue bikin Akademi Kripto dan semua ya nanti gue akan announce by malam ini. Ya, jadi malam ini akan ada announcement special. Ini ada perusahaan baru yang sedang gue kerjakan, nanti kita akan announce. Tapi sebelum itu kita akan mulai dengan sesi yang pertama, yaitu ini akan ada talk show ya, panelnya. Tanpa lama-lama langsung aja saya undang Bro Yudo dan Bro Ray untuk naik ke atas panggung. Cek. Gimana semangat hari ini? Jangan sampai gue kayak orang MLM dong, harus teriak-teriak semangat begitu dari belakang. Ini bukan acara MLM nih nanti. Acara asuransi nanti pikir. Wah, dikira antara PT Best gue. Jadi kita akan langsung mulai ya, panel malam ini. Bro Yudo, thank you banget udah hadir, dan Bro Ray juga thank you banget udah hadir. Ini dua teman lama. Cuman mungkin ada sedikit background yang gue pengen cerita sedikit ya. Kan banyak yang dulu nanya gitu kan, kenapa akhirnya gue bikin exchange vlog. Sebenarnya ini terinspirasi dari Bro Ray juga. Jadi gue mungkin ceritakan sedikit yang teman-teman gak tahu. 2024 tuh kita sempat ngobrol. Jadi ini Bro Yudo gue udah kenal dari awal mendirikan AC. Bro Ray juga sempat ngobrol waktu itu sama Bro Ray. Waktu itu nanya-nanya tentang thrift ya kan. Sempat ada kepikiran mau berinvestasi. Tapi nggak jadi ya, karena satu dan lainnya hal, menyesal. Dan sekarang luar biasa, grow-nya luar biasa dari 2024 ke 2025. Kasih tepuk tangan ya luar biasa ke Bro Gabriel Ray. Jadi kalau kalian tanya ada penyesalan pernah nggak invest apa? Thrift. Nah Indonesia ini kan akan hit, ini prediksi dari banyak ya, McKinsey, BCG, consulting firm bahwa 2045 ini akan hit GDP antara nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Nah ini mungkin kita mulai dari Bro Ray dulu. Ini gimana sih kita sebagai, ini kan kita pelaku exchange ya semua di sini. Gimana caranya kita bisa capture itu ke depannya? Dan kira-kira growth dari exchange itu akan jadi seperti apa perannya di Indonesia? Kalau gue lihat sebenarnya dari sekarang shiftingnya udah pada ke kripto semua ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa anak-anak pengusaha-pengusaha terkenal yang namanya muncul di berita itu anaknya udah pada masuk ke kripto semua. Cuma memang duitnya belum sebanyak bapaknya. Oke. Jadi gue melihat dalam the next 5-10 years, makanya gue pernah bikin konten ini namanya The Great Wealth Transfer ya. Ketika yang dari generasi di atas kita nanti menurunkan warisan ke generasi ini dan kemudian mereka akan masuk ke dalam dunia kripto. Pasti sebagian dari porto mereka kita bilang at least lah 5-10% masuk ke kripto dan it's gonna be so massive for the crypto market. Dan saya rasa nggak perlu untuk kita terlalu over promise di dalam kripto karena saya rasa para investor muda sekarang mereka udah melihat keunggulan kripto daripada tradisional financial. Jadi kalau dibilang kripto bukannya 24 jam mau Sabtu Minggu tarik juga bisa, nggak perlu nunggu H+1 ya kan, ini yang nggak ada di instrumen lainnya. Jadi kalau saya melihat dalam 5-10 tahun ke depan, kripto is gonna be very bright sih. Oke, untuk melanjutkan pertanyaannya mungkin untuk Bro Yudo, gimana kita sebagai pelaku pasar dan juga pemilik dari exchange bisa survive? Karena kalau lihat dari dunia ini kan banyak pengalaman yang gak enak di exchange kan, Mt. Gox, ada FTX juga. Waktu itu sempat juga ada ya tahun lalu lah ada gonjang-ganjing nih kalau Indonesia ada FTX-nya marketnya akan seperti apa? Gimana caranya kita sebagai pemilik exchange ini bisa survive untuk sampai ke 2045?
Yang nanya shareholder nih, jadi gue mesti gimana nih. Senang banget ditanyain ya. Jadi thank you Tim, invite-nya Bro Ray. Senang banget gue bisa di panel ini. Tapi sebenarnya simple sih kalau kita ngomongin exchange. Sebenarnya kita harus yakin memang kayak barusan Bro Ray bilang, ini masih long term potential tuh gede sekali. Problemnya buat exchange, satu, kompetitif. Bukan hanya domestik, tapi juga eksternal. Jadi banyak godaan Tim. Kalau misalnya exchange itu udah banyak godaan, repotnya nanti sacrifice customer safety gitu. Jadi kalau buat exchange sebenarnya simple sih. Satu, kita benar-benar harus bikin foundation yang strong. Customer security itu number one. Service ke customer itu juga pokoknya service sama trust sama loyalty itu number one. Kalau dari sisi produk, sebenarnya dibutuhin itu juga inovasi. Kita tahu ya Bro Ray, kalau misalnya regulator di Indonesia tuh kayaknya semuanya tuh nggak boleh gitu buat exchange. Itu yang bikin susah. Tapi juga kalau kita mau inovasi, harus selalu maksa regulator untuk lama-lama ngerti. Butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi harusnya bisa worth it. Nah, kalau exchange, selain kita jadi ini ya, kripto, sekarang kan memang kripto tuh di Indonesia hanya aset kelas ya. Tapi visionnya tuh sebenarnya harusnya di luar itu. Exchange tuh harus bikin bisa kripto tuh adopsi ke sehari-hari. Pembayaran, nomor satu. Nomor dua juga ke web to business harusnya bisa ada loyalty program dan lain-lain itu di mana ada kripto di situ. Jadi itu sih Tim. Satu, foundation yang strong, customer safety sama trust ya. Yang kedua, harus push innovation meskipun susah banget gitu. Nah ini kan kita mungkin terbiasa untuk kita suka bahas regulasi juga ya di sini, di panel-panel ini. Apakah dampak terbesar dari perpindahan ini kan buat teman-teman yang masih awam kan dulu kan dipegang Bapepti, sekarang dipegang oleh OJK. Mungkin menurut Bro Ray apa sih perbedaan yang paling signifikan antara Bapepti ke OJK? Lebih banyak audit sekarang. mungkin mungkin dalam setahun ya. Kita kan baru dapat PFHK itu bulan September atau Oktober tahun lalu ya. Kemudian ketika pindah ke OJK kita diaudit ulang. Ini belum audit-audit lainnya. Jadi saya rasa semakin banyak audit sehingga akhirnya exchange, kalau saya boleh jujur, exchange di Indonesia ini exchange paling regulated se-Asia Tenggara. Jadi kejadian seperti FTX, or some exchange di luar yang meletup itu nggak mungkin terjadi di sini. Karena di sini ini benar-benar monitornya luar biasa, kemudian auditnya juga luar biasa banyak. Dan kedua yang saya melihat juga shiftingnya, OJK ini lebih berusaha membawa kripto ke arah bukan lagi cuma aset ya, tapi sebagai pembayaran dan lain sebagainya. Dan ini yang lagi dikerjakan oleh OJK, saya yakin ada beberapa produk yang on the queue sama OJK, tapi kita nggak tahu juga nanti respon Bank Indonesia gimana. Tapi saya melihat bahwa OJK juga terus berusaha memperluas spektrum kripto ini. Bahkan yang terakhir mereka lagi membukakan untuk sandbox untuk kripto ya. Jadi bisa berbagai macam produk, tapi memang kita akui secara teknologi, secara pasar, regulator ini cukup ketinggalan memang saat ini. Kalau sudah boleh mungkin terus sudah kali 1000 mungkin future-nya. Tapi masanya di Indonesia cuma boleh kali 25 kan saat ini. Nah itu salah satu contoh yang teman-teman tahu bahwa pasar kripto itu lebih cepat daripada regulator saat ini. Jadi kalau dibilang saya rasa dengan perpindahan ke OJK membuat exchange di Indonesia ini jauh lebih aman, lebih ketat lagi daripada sebelumnya. Oke, kalau menurut Bro Yudo apa perbedaan Bapepti dan OJK? Oke, jadi di sini mungkin masih banyak yang nggak tahu kan Bapepti itu apa atau OJK itu apa ya. Jadi dulu tuh kripto tuh seakan-akan kayak di US tuh CFTC, jadi regulate under commodity. Bagus atau enggak? Ada bagusnya. Kenapa? Mungkin nggak seregulated sekarang. Jadi ruang gerak lebih banyak ya, bro di thrift juga jadinya cepat gitu loh. Nah, tapi masalahnya kalau di Bapepti sayangnya karena lembaga jasa keuangan itu diaturnya di OJK, kita tuh nggak boleh kolaborasi. Dulu bank tuh nggak boleh tuh nyolok. Sedangkan kalau mau kripto tuh mau adopsi kan via channel harus buka dong, 100% gitu. Nah ini bank tuh nggak boleh nyolok. Boro-boro pembayaran bro, nggak boleh lah gitu. Yang ketiga, kena ETF udah hampir nggak mungkin. Karena Kopil Market tuh sebenarnya ada di OJK ya. Nah jadi gue ngelihatnya setuju sama Bro Ray, satu ketat. Kenapa mereka berusaha mengerti gitu. Apalagi yang dulu dari Bapepti gitu ya, dimana mungkin resource buat auditnya tuh nggak ada. Pengertiannya juga sayangnya agak kurang. Tapi gue berharap memang, dan ini juga sebenarnya part dari roadmap-nya OJK, pengetatan ini
mereka melihat supaya semua orang itu pengaturannya sama. Bank juga ngelihat kripto kayak kesannya bukan sarang buat money laundering. Kemudian bisa lahirlah inovasi-inovasi dengan TradFi, which is yang terjadi di US selama ini kan. Last but not least, gue seneng banget yang tadi Bro Ray bilang, tokenisasi itu dibuka. Tokenisasi mulai dari real asset, financial asset ya, bonds, reksadana, dan lain-lain. Dan terakhir, ada teman kita udah dapat crypto fund tuh bro, Ya. Sandbox, gitu. Which is menurut gue bagus banget ya. I think buat exchange kita harus suffer aja nih bro, kayaknya setahun, 2 tahun gitu ya, dengan regulator yang ini, yang harapannya ke depan 3, 4, 5 tahun lagi bisa opening up lah. Oke. Ini kan kita lihat bahwa exchange ini ada banyak ya di Indonesia. Ada yang punya berizin ini lumayan banyak sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari sektor banking sendiri yang udah tradisional udah lama, banking itu kebanyakan jadi oligopoli, di mana biasanya ada 3 winner besar. Ini bukan di Indonesia, semua negara. Nah, gimana caranya ya antara thrift atau flock itu bisa terus kompetisi? Karena di bisnis kan musuh utama nomor 1 adalah sebenarnya competition. Yang gerogotin profit tuh competition. Gimana caranya mungkin dari Bro Ray dulu, thrift itu compete untuk bisa sampai ke sana dan vlog untuk sampai ke sana. Berarti gue harus adu tinju sama Yudo ya ini. Nggak, tapi sebenarnya waktu teman-teman exchange lokal ini sebenarnya kita semua temenan. Banyaknya orang nggak tahu, kita sering ngumpul, kita sering ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya kompetisi terberat dari exchange lokal itu bukan sesama exchange lokal, tapi Itu maksudnya pertanyaannya ke situ sebenarnya. ya, exchange global sebenarnya. Karena they don't play the same book with us gitu. Exchange lokal kita semua dibebani oleh kustodian, pajak, kemudian biaya bursa, ya kan. Sedangkan exchange global nggak punya biaya-biaya ini. Kemudian kita diaudit setiap saat, kadang-kadang juga ada audit dadakan, ya kan. Bagi yang nggak tahu, regulator itu berhak melakukan audit dadakan. Jadi ini yang saya rasa juga membuat exchange lokal rada berat berkompetisi di exchange luar. Kalau lokal sih pasti kurang lebih produknya sama ya. Terus kan punya staking, future, spot. Kita mau bikin produk lain itu pun masih harus izin. Bahkan saat ini kerjasama dengan partner bank baru itu harus izin OJK dulu. Jadi ini yang membuat exchange global ini akhirnya lincah bergerak, biayanya lebih murah. Karena mereka nggak dipungut pajak. Nah sedangkan kita harus pungut pajak. Nah jadi menurut saya untuk thrift harus bertahan, ini kita harus memberikan value added daripada exchange global. Yang pertama menurut saya yang paling penting itu adalah customer service. We don't have AI, jadi semuanya 24 jam itu dihandle oleh orang kalau di thrift. Dan kita punya SLA yang sangat cepat. Kemudian kedua, supaya kita juga nggak kalah dengan exchange global, 2, jumlah koin kita juga harus sama. Mungkin di exchange global kalau di total, thrift saat ini punya 1050 token di dalam platform kita. Supaya apa? Supaya ini kan pajak kita udah lebih tinggi nih, jangan sampai koin kita juga kalah lengkap, itu kan namanya bunuh diri kalau kayak gitu. Nah itu yang kedua kita lakukan, yang ketiga tentu kita terus inovasi produk, walaupun kita nggak bisa seleluasa seperti Bapepti dulu, sekarang mau apapun itu harus izin dan ini takes time. Jadi yang paling gampang ya kita melihat apa yang sudah works di global untuk kita contek ke dalam lokal. Jadi kalau saya rasa kompetisi yang paling berat dari exchange lokal itu sebenarnya exchange global. Oke, untuk Bro Yudo? Ya, orang bisa mikir gue agak gila sih kalau mau bikin exchange baru lagi kan. Di mana udah ada thrift dan lain-lain ya. Again, apa yang dikerjakan sama Bro Ray kan sangat inspiratif for you, for me, for a lot of people juga. Nah, tapi kenapa sih punya conviction sebenarnya untuk bisa tetap bikin di luar yang kompetitif ini? Ada beberapa hal, mungkin 2 atau 3 hal. Yang pertama, marketnya besar. Itu dulu nih, despite tadi ya masih ada illegal exchange dan yang lain-lain. Kita ngelihat sekarang baru berapa? 16 registered users yang ada di Indonesia. Sedangkan it's really easy, I think in the next 5 to 10 years ya, kita ngelihat paling kurang 2 kali lipat. Nah, kalau dari vlog untuk menuju yang kita mau dengan sangat humble dan of course kita harus kerja keras ya. Di 2 kali market itu usersnya itu kita mau jadi salah satu yang paling depan. Caranya gimana? Bikin produk yang simple aja. Sebenarnya untuk orang itu trade, stepnya untuk dia itu paling sedikit, cepat eksekusi, jadi ya udah kita sederhanakan semuanya. Itu cut-in point-nya kita. Yang kedua, kita juga sekali lagi percaya kalau misalnya exchange di seluruh dunia itu juga sebenarnya kan ribuan malah. Di Indonesia dari sini, bank juga, financial service itu nggak mungkin
hanya top 2, top 3 winner sebenarnya. Kita bisa survive in the next 5 to 10 years untuk bisa seperti ini. Dan ya harapannya mungkin dengan leading di innovation kita bisa top 5 nantinya. Dan tentunya yang gue mesti share yang enaknya ya, market yang lebih besar itu exchange ilegal sebenarnya. Gue berharap sih dengan kita comply, lebih banyak lagi enforcement dengan lebih baik dan ya kalian semua bisa trade-nya di exchange yang berizin lah. Ini kan kalian berdua adalah pemilik exchange ya, founder dari exchange, satu Thrift, satu Vlog. Ini mungkin di sini kan banyak user-user retail. Ini mungkin yang mereka penasaran sebenarnya. Kalian kan punya data-datanya nih, data-datanya user. Mereka itu kesalahan apa sih yang dilakuin yang mereka tuh paling sering ruginya tuh di mana gitu. Mungkin mereka mau nanyanya ini, karena kan ini konsensus gitu kan. Berarti pemikiran orang Indonesia behaviornya seperti apa. Mungkin dari Bro Ray, user dari Thrift itu yang rugi itu yang karakternya seperti apa? Satu yang ikut kata orang biasanya. Kalau dikasih call, nggak mau analisa dulu, kan nggak boleh. Mau siapapun yang bilang termasuk saya, kalian harus punya conviction sendiri. Kan saya kemarin bilang, kesalahan paling fatal dalam berinvestasi itu you don't know what you invest in. Itu resiko paling besar dalam investasi. Ketika kemarin saya invest di padel, saya baca datanya, kemarin masuk ke Top Golf juga, saya baca datanya macam-macam. Jadi ketika saya invest di Bitcoin, kenapa saya bisa hold Bitcoin segini panjangnya sampai 10-11 tahun? Karena saya ngerti fundamentalnya, I know what I'm investing, dan saya punya conviction. Gitu. Jadi ketika sesuatu shifting, fundamentalnya berubah, kalian juga harus berani berubah untuk out. Nah, ini kebanyakan orang nggak ngerti fundamentalnya, ketika turun, nggak mau di cut loss, nggak mau shifting. Nah, saya kalau Bitcoin fundamentalnya berubah, saya pasti akan keluar juga. Tapi masalahnya dalam periode ini, saya masih belum melihat ada shifting fundamental. Itu makanya saya bilang, kesalahan paling besar seorang investor adalah you don't know what you investing in. Itu pertama. Kemudian kedua, itu nggak disiplin TP dan cut loss di altcoin. Ini paling banyak kesalahan yang saya bolak-balik saya pesenin, kalau di altcoin, kalian itu nggak bisa hold seperti Bitcoin. Jangan berharap, karena kalau kalian lihat dari cycle sebelumnya, contoh saya kasih gambaran ya, di cycle sebelumnya ada narasi itu GameFi atau NFT, itu banyak koin yang sampai sekarang di cycle ini belum recover ke ATH-nya. Dan itu udah turun 90%. Andai kata kalian waktu turun 30-40% kalian nggak cut loss ya, kalian stuck di sini dan kalian lihat bahwa hype-nya udah nggak ada lagi ke arah game NFT. Sekarang pindahnya lagi kan ke PubDex, kemudian ke sektor stablecoin dan lain sebagainya. Jadi narasi di altcoin itu selalu berubah. Dan ketika kalian memegang altcoin, kalian harus benar-benar memperhatikan kalau udah shifting fundamentalnya, sentimennya udah berubah dan kalian udah merasa harganya udah nggak convertible, harus cut loss, rajin. TP pun juga sama, jangan sampai udah naik untung cuan masih berharap lagi 1000 kali lipat, 100 kali lipat. In the cycle udah dapat altcoin udah naik 30% itu udah cukup bagus, udah nggak bisa kayak cycle sebelumnya yang minta 10 kali lipat, 20 kali lipat. Yang penting sekarang kalau megang altcoin cuan TP. Rotate ke Bitcoin sambil kita nunggu cari peluang lain atau rotate ke stablecoin. Itu dua kesalahan yang paling common sih. Oke, jadi untuk dirangkum, kesalahan yang pertama kalian nggak tahu apa yang kalian beli. Karena sempat bro, gue lihat juga konten lu kan masih sering rajin bikin konten. Orang bilang, oh katanya 100.000 gitu kan. Kalian tuh nggak boleh mencet berdasarkan opini orang yang kalian nggak analisa ya. Jadi mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua, kebanyakan beli-beli altcoin terus gitu ya. Iya. Altcoin di hold panjang gitu. Di hold panjang, nggak mau lihat fundamentalnya, nggak mau cut loss, nggak mau TP juga. Oke. Jadi maunya rugi gitu. Iya, mereka. contoh paling lucu itu kalau ada salah satu fans, mungkin koin yang saya bilang bukan menjelekan ya, ada orang yang punya target XRP $100 bro. Padahal apa mereka nggak lihat supply-nya, apa mereka nggak lihat bahwa 70% itu di hold sama Ripple Lab. Untuk itu menjadi $100 itu kan butuh dana yang lebih besar daripada. Nah, kadang mimpi-mimpi seperti inilah yang menurut saya karena orang nggak ngerti fundamentalnya. Jadi ketika mereka invest di altcoin, mereka ekspektasinya di luar nalar nggak masuk akal, akhirnya ngehold nggak kemana-mana. Ya. Nah itu makanya kalau sampai ada orang yang melalui bercycle-cycle tapi nggak kaya dari kripto, berarti ilmunya ada yang salah bro. Oke. Gitu sih. Kalau dari user vlog sendiri, kalau vlog kan kita lihat juga mereka banyak kan tukang nabung nih ya. Gimana? Kesalahannya apa kalau user vlog? Kesalahannya, mungkin pertama gue bisa share data sedikit nih. Banyak mungkin di sini juga usernya vlog kan. Jadi yang pertama, 60% pembeliannya Bitcoin. Gue juga bingung. Beda sendiri berarti. Beda sendiri. Jadi nomor satu itu Bitcoin by far 60%.
kedua itu Ethereum, USDT baru ketiga, which is buat gue sangat encouraging. Jadi kalau kalian user vlog, thank you. Itu yang pertama ya. Dan mungkin data poinnya baru ini tim baru 5 bulan, jadi gue nggak benar-benar tahu ya. Tapi gue mau echo barusan yang Bro Ray bilang. Kalau gue bicara sama community yang biasanya akan membawa banyak loss, itu yang tadi. Kamu belajar cuma mau ngikutin. Pertanyaannya masih beli koin apa, nanti Bitcoin harga berapa, bukannya konteks gitu kan. Nah, yang parah Konteks kan gitu. kalau untung nggak bagi-bagi, kalau rugi nyalain orang. Itu yang paling Bener. parah. I think menurut gue tuh masalah mindset. Nah, lo kok masalah cuma short term, mau memang kripto begitu sih ya. Semua orang maunya bikin dapat moonshot kan, which is fine. Tapi kalau mau jadi benar-benar difference maker, gue mau nyambungin yang Bro Ray bilang, mesti ngelihatnya jangan per cycle. Lo lihatnya agak long term. Kita tuh long term, kita industri di mana market cap-nya tuh baru 2% dari global equity loh. Saya bilang berkali-kali ya. Ini bisa 5-10% nanti dalam 5-10 tahun yang ke depan tim. Jadi kalau menurut gue sih mentality-nya ya mungkin yang masih agak ini ya. Meskipun di again data vlog belum kelihatan. Tapi gue lihat kayaknya kalau ini banyak kan holder nih, banyak holder so far gitu. Oke, karena baru mungkin ya, exchange jadi banyak yang hold ya. Kalau udah mulai lama-lama mulai aneh-aneh itu usernya. Ini pertanyaan lagi, kalau besok, kan kita tahu kripto ini siklusnya, kalau crash tuh bisa sampai 70%, 65%, lebih dari 65%. Gue udah pernah ngalamin juga di 2018, di mana kena wipe out itu, ya kan di Januari udah kena wipe out, Desember ATH, Januari kena hajar. Apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang CEO exchange? Kalau let's say, besok pagi ini Bitcoin turun 90%. Di season apa yang kalian akan lakukan? Pertama harus terima nasib sih. Karena sebagai seorang yang sudah melalui 3 cycle, kalau bear market, lu lempar duit kemanapun buat marketing, nggak bakal pengaruh apa. It's like you drop buang garam ke lautan bro. Jadi udah nggak bisa diapa-apain. Jadi walaupun lu kasih promo apapun, sentimen orang udah takut beli. Jadi pertama sebagai owner exchange, kalau memang terjadi bear market ya kita terima nasib bro. Karena banyak yang nggak tahu bahwa exchange itu juga cycle business. Kalau marketnya bear market, exchange itu juga, transaksinya juga turun. Nah, tapi kalau kita melihat by data harusnya kemarin tim kita kan kita punya tim research bahwa Bitcoin kalau separah-parahnya sekarang seharusnya nggak boleh turun lebih dari 30% bro. Pernah ada histori di Bitcoin di Gold ETF. Gold ETF itu juga pernah paling parah turun 25-30% something. Jadi kalau saya rasa Bitcoin selama nggak jatuh di bawah 30% atau lebih itu kita nggak akan ke bear market. Tapi kalau beneran terjadi dan memang no one knows, bisa jadi bear market bulan depan, bisa jadi minggu depan kan no one knows. Tapi kalau itu terjadi sebagai owner exchange, yang pertama kita terima nasib, yang kedua kita mesti konsolidasi perusahaan. Berarti kan kita harus melakukan efisiensi, kemudian kita juga mulai arrange strategi bisnis, bukan lagi untuk agresif, tapi kita lebih bertahan melalui bear market ini gimana, nggak ada PHK, kemudian juga yang penting karyawan bisa makan, karena bos ini kan terakhir bro. Setelah banyak orang yang keliru, bos itu dipikir menikmatin duitnya pertama, padahal bos itu dari omset, keluar net income, keluar pajak, server, karyawan, dan lain-lain, baru terakhir bosnya. Jadi yang pertama ini harus bisa dicukupin dulu, nah kemudian kita bertahan melalui bear market. Itu yang saya alamin di beberapa cycle sebelumnya. Mungkin Oke, Bro Yudo mungkin bisa. Ya, kalau 90% terima nasib ya bro. Tapi gini, kalau misalnya ya Bro Ray juga tahu lah ya, lo founder exchange harusnya pas bikin company udah tahu akan ada namanya crypto cycle. Ada yang namanya bear market gitu. Jadi kalau misalnya bikin exchange harus mastiin bahwa company akan survive cycles gitu. Mulainya dari semua, again ya, foundation, spending, company culture, dan semua itu harus making sure kita bisa survive the bear market. Maksudnya apa? Jangan over hiring. Itu nomor 1. Cost base jangan terlalu tinggi. Berarti kita harus mencat orang banyak juga kan. Itu nggak bagus buat stability. Terus in the case of vlog, kita pastiin sesuatu yang akan survive meskipun sekali lagi ya. Kita tahu lah kalau bear market mau ngelempar marketing apa nggak akan jadi trade volume. Nggak akan. Tapi yang kita bisa lakukan, acquire user, engage user, dan making sure mereka tetap chat sama kita, gitu. Meskipun mereka nggak mau trading, tapi nggak apa-apa. Jadi mereka akan build loyalty-nya sama kita. Nah, in case misalnya itu 90% ya, 90% kayaknya sih
gue agak setuju ya, kita bisa ngomongin nanti soal market kalau emang ada topiknya. Tapi kalau itu terjadi ya gue pikir sih at this cycle agak beda sama sebelumnya. Institutions money tetap akan hold the price dan recovery-nya akan cepat. If 6 to 12 months surviving bear market kayak gitu, gue rasa kita akan fine-fine aja. Kita capitally very strong. Jadi itu ya informasinya yang jurnalis silahkan. Jadi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk dua sahabat saya, Bro Ray dan Bro Yudo.